Terima kasih moderator Mas Narazaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior saya, Profesor Abdul Munif. Saya biasa memanggil Mas Munif. Sulit sekali saya memanggil Profesor Munif ini karena sudah sejak sekian puluh tahun lalu saya selalu memanggil Mas Munif sebagai senior dan guru saya sekaligus di IPB dan di Jerman. Dan kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kasih juga kepada MC Mas Dahri yang sudah mengantarkan tadi. Saya perkenalkan saya ini sehari-hari adalah petugas. Saya adalah tukang kompos di RT2, RW1, Kelurahan Marga Jaya. Memang setiap subuh, habis subuh, saya itu eh, ngopeni sampah di kampung ini. Jadi tadi karena sudah harus hadir di sini, saya absen ngopeni sampah khusus hari ini atas permintaan Mas Munif. Saya diminta bicara, oke, Insya Allah. Pak saya kemarin tidak setuju dengan gambar saya yang direka-reka dengan artificial intelligence bahwa saya kelihatan muda. Saya udah tua, ya sudah 60 tahun lebih, jadi saya juga nggak mau nipu-nipu seperti para politikus yang gambarnya dipampang di jalan-jalan raya kelihatan muda padahal udah tuwek banget ya. Saya nggak setuju sama sekali. Jadi eh, saya ingin tampil apa adanya dan saya memang betul sebagai tukang kompos di RT2 RW1. Sebelum berlanjut nanti saya mohon diberitahu karena saya bisa ngomong dalam satu hari itu 10 menit. Saya juga bisa diminta 1 jam, kadang-kadang diminta 2 jam. Ada juga kelas 4 jam satu hari, tapi di KLH saya diminta 8 jam sehari ngomong aja ya, ngomong lagi, praktek lagi, ngomong lagi. Ya paling lama itu paket di Kementerian Lingkungan Hidup itu 8 jam satu hari. Tapi khusus hari ini berapa ini? 30 menit ya. Eh, Kalau nggak salah. Jadi nanti mohon dikasih tahu 3 menit sebelum berakhir. Kalau nggak saya ngomong terus nanti. Sebenarnya kalau paling bagus bukan ngomong-ngomong tuh, tapi melihat apa yang sudah saya praktekkan di kampung saya belum lama baru 16 tahun. Kalau di rumah saya, rumah kami satu keluarga ini baru 23 tahun kami tidak buang sampah keluar rumah. Kemudian saya ingin menyampaikan menggunakan slide aja. Eh, Sebentar. Ini saya baru ganti laptop Microsoft PowerPoint ini kalau nggak salah. Oh, tapi ini harus kayaknya pakai ini sudah. Ini kelihatan nggak? Belum. Belum, Mas. Belum. Kalau ini Belum di-share, Prof. Sama Kayaknya Prof. belum di-share, Mas. tadi saya sudah share atau dari panitia saya sudah kirim PDF-nya. Baik, Mohon maaf saya dari baru ganti device ini. dari panitia atau dari moderator saja, saya sudah buka juga Kemarin ini yang untuk kirim PPT-nya. kirim saya admin Mas admin ini sudah balas. Adminnya siapa? Mas Dahri. Baik, Prof, sebentar saya izin presentasikan PPT-nya. Monggo monggo ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Mas. Sudah Sudah. terlihat. Sudah. Sudah masuk. Materinya belum. Oh ya, baik, sebentar. Sebentar. Sepertinya salah dari saya. Dari panitia, maka ada ternyata di sini hanya presentasi
PT Kajian Kaum. Lah ini dari Mas Sony ya, Sony Pak Sony Trison. Terima kasih Pak Sony. Baik, saya teruskan. Enggak, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mengikuti alur ini tentang pengelolaan sampah. Nanti spot-spot tentang ekonomi, sains, dan spiritual itu saya akan tunjukkan. Kalau di sini saya masih pakai gebuk kasur nih, dari teknik sipil dan lingkungan, tapi sejatinya saya adalah petugas pengolah sampah. Slide berikutnya. Kami di SWAM itu, School of Waste Management itu, ini ekonomi, mengubah sampah jadi uang. Eh, Kadang-kadang judulnya mengubah sampah jadi berkah, kadang-kadang juga mengubah sampah jadi apalah, ya, embuh lah, tergantung kepada peminta acara. Di tempat ini 50 meter persegi, tidak pakai mesin, tidak pakai BBM, tidak pakai listrik. Sampah masyarakat kami ubah menjadi kompos yang sesuai dengan standar. Jadi kami dagang sampah, produk hasil sampah berupa kompos sesuai standar. Banyak orang menjual kompos itu tidak sesuai standar SNI. Jadi ini kami memilih low technology dan low input. Kemudian konstruksinya sangat simple, itu bak berwarna merah di sisi kanan tuh. Itu bak composting. Kami sebut metode SABDO, kepanjangan dari 11 detik aja biodegradasi organik. Karena di YouTube banyak sekali orang mengajari membuat kompos dengan cara dicacah-cacah 2 cm, terus kemudian diaduk-aduk, kemudian ditambahi air beras, ditambahi molase dan sebagainya. Saya pikir itu adalah metode yang merepotkan manusia, ya. Kami ini mengajarkan sesuatu yang amat sangat murah dan simple. Kenapa disebut Sabdo? Karena membuat kompos, upaya yang dilakukan oleh orang yang akan mengomposkan itu hanya 11 detik. Jadi buka, masukkan materinya dan tutup. Sudah tinggal berdoa, saya bilang. Kepada semua orang yang berkunjung ke Suam, saya bilang, monggo silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, mudahkanlah ikhtiar kita. Hanya begitu aja. Dan kemudian jadi sesuai SNI. Jadi saya mengambil jalur yang kontra, betul-betul 180 derajat terbalik dengan apa-apa yang diajarkan oleh kebanyakan orang dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan saya akui itu, Pak, kalau di LH kok begini, oh ya monggo aja. Kan banyak jalan menuju surga, saya bilang. Banyak jalan menuju Kuala Lumpur, sampai lewat Jakarta bisa, lewat Aceh juga ada. Terbang dulu ke Singapura, baru kemudian ke Kuala Lumpur juga bisa. Saya mengambil jalan yang betul-betul terbalik dengan kebanyakan orang. Slide berikutnya. Ini teori dan masalah versus praktek. Jadi banyak sekali orang yang baru berada pada tataran teori masalah. Jadi wacananya apa, keinginannya, saya ingin Pak kampung ini bersih. Saya ingin satu kompleks perumahan ini sampahnya jangan bau gitu ya. Rencananya kita akan minta bantuan LH, rencananya kami akan minta ke PUPR, itu ya ngomong aja, itu baru teori, baru menghadapi masalah. Lah saya dan kawan-kawan beserta warga di RT 2 RW 1 Kelurahan Margajaya, ini sekitar 1 kilo dari Terminal Bubulat. Kami satu kampung itu mengambil jalur praktek ya, solusi. Jadi menyangkut perilaku harian. Jadi ini aspek spiritual. Jadi kebanyakan itu ya ada di sebelah kiri itu aja. Ya, dan berpuluh-puluh tahun banyak sekali daerah, kabupaten, kota, provinsi, ya perilaku hariannya nggak sesuai. Nah, katanya sih tidak boleh apa meminta orang sebelum melakukan. Cuma prakteknya banyak.
Kemudian dari praktek solusi ini kami memberikan contoh nyata. Dan yang kedua, aplikasi di rumah dan satu kampung kami di RT 2, RW 1, Kelurahan Margajaya. Nah, ini slide tentang keanehan ya. Cuma banyak juga yang nggak sadar bahwa ini aneh. Jadi nggak apa-apalah. Oke, saya hanya mengingatkan ibu bapak sekalian berada di posisi mana, baru berhadapan dengan teori, masalah, wacana, dan sebagainya, apa sudah praktek. Nah, kalau sudah praktek, saya acungi 4 jempol saya kalau bisa sih. Kalau jempol tangan kan hanya 2, jempol kaki nggak pantas. Slide berikutnya. Nah, saya mengingatkan dulu itu 2005 itu ada tragedi terbesar di negeri ini. Ini tragedi tentang pengelolaan sampah yang eh, tidak mengikuti aturan keilmuan. Jadi disebutkanlah di sini ya, eh, semua orang sudah tahu kalau di bidang teknik lingkungan 21 Februari itu menjadi Hari Sampah Nasional karena pada saat itu ada 157 orang itu di sebelah kanan atas itu terkubur sampah. Jadi malamnya hujan deras, kemudian tumpukan sampah yang sedemikian tinggi itu menyimpan air dan kemudian ya bahasa Jawanya makbrek begitu aja, ambruk dan kemudian melebar menimpa 157 jiwa meninggal dunia ya udah langsung tahlilan karena mati konyol. Matinya nggak tahu saya sedang la ilaha illallah apa enggak karena ujuk-ujuk tertimbun sampah. Di sini ditunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nimbun sampah, orang yang buang sampah sembarangan, kemudian taunya begini, pokoknya sampah itu jangan di rumah saya. Maka diangkut oleh petugas, oleh LH, oleh orang yang disewa dengan motor, oleh security dan lingkungan yang menyewa truk. Pokoknya dibuang keluar kompleks. Ini berbahaya sekali ini, ya. NIMBY dalam bahasa Inggris, not in my backyard. Yang penting sampah itu tidak di halaman saya. Nah, ini kurang ajar, ya. Ini aspek spiritual. Dia tidak mau kalau sampah itu di rumahnya. Maunya sampah itu di halaman orang lain, di lahan orang lain. Ya, padahal undang-undang tidak mengatakan begitu. Undang-Undang 18 ya tahun 2008 dan pasal 81 peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2018 itu. Orang itu harus mengelola di tempat asal ya, treatment at the source. Ini kebanyakan orang pokoknya jangan di rumah saya, pokoknya segera pergi dari halaman saya, pokoknya jangan di kampung ini. Jadi ya ambil pokoknya. Kalau sebuah kompleks perumahan ada tempat sampahnya, nanti ditanya orang mau jualan rumah, rumah sampean di mana? Di Blok E nomor 1. Oh yang sebelah sampah itu ya, nggak laku itu, seumur-umur ya. Orangnya sudah mau sakaratul maut juga dijual nggak laku-laku karena berada di samping tempat sampah. Padahal itu harusnya kewajiban ya melakukan penanganan sampah di tempat asal, di rumah bisa, di kompleks boleh. Berikutnya, next slide please. Ini gambar saya ambil dari internet, Hari Peduli Sampah Nasional karena tragedi tadi. Jadi diambil dari tertimbunnya 157 jiwa orang penduduk di sekitar TPA Alwi Gajah di Bandung. Jadi luar biasa. Jadi ibu bapak sekalian hati-hati. Kalau berprinsip seperti tadi, tidak mau sampah di rumahnya, tidak mau sampah di kampungnya, maunya hanya dibawa keluar, nggak tahu kemana, hati-hati seperti ini. Saya sendiri ngomong keras begini karena saya tidak buang sampah keluar. Belum lama, baru 23 tahun. Ya. Dan juga jangan tanya, wah rumahnya gede, nggak biasa aja. Ya. Coba next slide. Nah, ini kemudian masalah spiritual ini ya. Masalah spiritualnya kenapa begini? Ini banyak yang omdo, omong doang ya.
tindakan nyatanya kecil. Tapi kalau kami sekeluarga itu aktif melakukan sesuatu ya menuju ramah lingkungan. Apa saja itu? Go green yang kami lakukan. Kami memilah sampah jadi 5 kalau di rumah kami. Organik untuk dikomposkan, anorganik yang laku dijual kami berikan kepada pemulung atau asisten rumah tangga kami. Yang ketiga, anorganik tidak laku dijual. Yang keempat, plastik untuk kami ubah jadi BBM. Yang kelima, B3. Kami juga memanen air hujan, memanfaatkan ya eh, rainwater harvesting. Kami memanen energi matahari untuk dipakai sebagai penerangan rumah. Jadi sayang sekali itu cahaya matahari demikian banyak kok tidak dipakai untuk menerangi rumah. Kami ini menggunakan itu di bawahnya ada gambar kecil bahwa langit-langit kami itu satu potong itu transparan yang disebut skylight. Dengan demikian cahaya matahari bisa masuk ke seluruh ruangan kami, ruang tidur utama, kamar mandi. Kalau orang Jawa Barat, kamar mandi kudu caang terus. Tapi banyak yang pakai lampu, kalau saya enggak, pakai cahaya matahari. Ya, eman-eman banget cahaya matahari enggak dipakai. Rumah kami mengusahakan untuk green building baru baru gold saat ini statusnya. Pekarangan kami buat hijau, ventilasi alami menurut PUPR itu 5% bukaan eh, ventilasi berdasarkan luas lantai. Jadi 5% dikalikan luas lantai. Kami buka rumah kami 21%. Jadi supaya bablas angin ini. Kalau ada bau-bau di dalam rumah, keluar. Ya, kalau ada yang kurang seger, keluar. Dan sebagainya. Nanti kalau berkunjung, monggo silakan. PHB, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau punya duit, ya piknik. Kalau nggak punya, ya piknik aja di rumah, bebersih. Bagi kami, bebersih rumah sudah piknik. Jadi, mengelola sampah itu hanya satu potong aja. Dan kalau ibu bapak sekalian belum melakukan, maka yang sepotong tadi belum. Nah, mudah-mudahan yang lain sudah ya. Kalau rumahnya belum green building, ya minimal catnya hijau gitu ya. Ini guyonan aja. Next slide. Ini masalah spirit yang luar biasa. Saya nggak tahu nih, ya. Ini yang ngomong bukan saya ini. Ini Susenas, hasil dari BPS. 80% orang itu setuju memilah, tetapi tidak melakukan, tidak pernah. Jadi ngomong aja. Ayo kita pilah, ayo kita komposkan, ayo kita buat kampung kita bersih. Jadi ngomong aja. Kalau ditanya, Bapak sudah nggak? Belum ya. Kelas saya paling menyedihkan tahun lalu. Di depan saya ada 440 orang. Semua adalah ketua KRL, Kampung Ramah Lingkungan. Yang harusnya ketua itu ngomong, Ibu Bapak sekalian, mari kita di kampung ini kita buat suasananya bersih, sanitasinya sehat, sampahnya jangan dibuang kemana-mana. Kemudian kita olah jadi kompos, plastiknya kita olah jadi kerajinan, terus drainase kita pelihara. Itu ketua-ketua itu ngomong dan ngomong lagi. Maka saya tanya ibu bapak sekalian di depan kelas saya 440 orang, ibu bapak siapa yang sudah memilah dan mengkomposkan? Yang jawab hanya berapa? 4%. 96% ngomong tok. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Betapa sedihnya saya. Tapi saya ngomong keras begitu tetap aja dibayar. Terus kemudian diminta lagi ngomong lagi 360 orang ngomong keras lagi tapi ya tetap aja dibayar lagi. Ya karena saya diminta datang untuk ngomong keras mengingatkan para ketua-ketua itu. Nah ini menyedihkan ini ya. Ini akademisi juga begitu ya, tokoh-tokoh politik itu ya, kemudian pimpinan-pimpinan lembaga, tokoh agama, kemudian masyarakat ya, sesepuhnya ya ngomong aja. Kalau saya lacak di rumahnya, sudah apa belum? Belum juga. Jadi ya omdo ngomong lagi. Saya nggak tahu ini tabiat dari mana ini dan siapa yang ngajarin. Masa kalau Nabi kita kan nggak ngajarin begitu ya. Jadi sangat menyedihkan kepada orang Islam. Kenapa orang Islam? Ya karena mayoritas penduduk Indonesia orang Islam. Jadi ngomong aja, ngomong lagi, ngomong lagi. Saya sih tidak pernah menutup-nutupi ya kevulgaran saya sebagai orang Jawa Timur yang ngomongnya kasar, vulgar. Ya memang vulgar, saya akui. Ya, memang kalau saya ngomong kadang-kadang sih
pedes juga. Tapi saya memang sengaja diundang oleh para pihak untuk ngomong pedes aja. Keras sebenarnya bukan pedas, keras untuk mengingatkan di berbagai tempat di Indonesia. Terakhir juga sebelum ngomong saya betul minta saya untuk bicara tegas. Iya, monggo Prof, monggo itu boleh. Kami sangat berharap. Ternyata ya sami mawon. Habis kuliah ya masuk kiri keluar kanan sami mawon. Saya lacak 3 bulan berikutnya ya masih aja masih sama ya. Oke lah, begitulah manusia. Next slide. 3 masalah penting dari sampah ini buatan saya. Singkatannya bala-bala, bau, air lindi, lalat. Di tempat lain juga begitu, bau, air lindi, lalat. Baunya dari mana? Bau itu adalah senyawa. Yang kedua adalah kesan. Jadi emisi gas dari proses biodegradasi. Air lindinya dari mana? Itu air lindi yang hitam itu juga hasil samping proses biodegradasi sampah organik. Lalatnya dari mana? Nah, lalat seneng naruh telur di sampah food waste semacam itu di sebelah kanan itu gambarnya adalah sampah organik food waste. Dan apabila Anda membuang food waste, organic waste keluar rumah, maka Anda menyebar masalah. Makanya saya minta dengan sangat nggak usah pindah dari rumah. Situ aja. Kalau enggak maksimal di satu kampung kecil itu ada fasilitas bersama, fasilitas komunal. Jangan jauh-jauh. Ya, supaya apa? Supaya tidak menyebar masalah. Contoh dari Bogor dibawa kampus Darmaga, lewat lagi Ciampea, lewat lagi sana sampai Lewiliang sampai ke Galuga, TPA Galuga. Nah itu kan hanya orang-orang begini aja. Karena apa? Sadar maupun nggak sadar, dia bawa masalah tuh dari sejak Bogor kota sampai kota ke kabupaten. Orang Jakarta juga begitu. Bawa masalah dari provinsi ke Bantar Gebang, itu wilayahnya Bekasi. Saya nggak tahu ini kenapa orang itu kok mau ya orang Bekasi dijadikan tempat sampahnya DKI dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Ya, Jakarta sekali punya tempat rorotan langsung diprotes warga bau. Lah itu bau siapa? Ya bau sampah kamu ya. Kalau saya gubernurnya begitu. Sayang saya kan bukan gubernur, jadi saya bebas saja ngomong. Dan saya bebas ngomong karena saya sudah melakukan. Ya, next slide. Jadi jangan buang sampah organik itu ke TPS atau TPA jangan. Ya, ya ini pesannya orang buanglah sampah pada tempatnya itu saya bilang gombal itu. Ya, kenapa gombal? Ya, kemudian orang berpaham sampah itu harus keluar dari rumah enggak ya. Ya tempatnya itu di rumah aja. Saya sudah mempraktekkan nanti Ibu Bapak sekalian kalau mau ngecek rumah saya jam 12 malam ya gitu juga. Jam 5 pagi ya gini juga ya. Jadi olah di tempat asal. Jadi apa basisnya? Pemberdayaan masyarakat. Kemudian dikomposkan. Kalau dikomposkan orangnya pintar, lingkungannya bersih, APBD, APBN hemat. Ini saya kasih tahu aja ya. Ya, Bekasi menghabiskan dana berapa? 50 miliar hanya untuk ngangkut sampah dari kampung-kampung ke TPA Burangkeng. Saya bilang di depan 16 kepala dinas dan di depan bupati. Ini kalau dihemat 60% aja, ya. Jadi berapa? 30 miliar sebulan. Ibu bapak sekalian para kepala dinas dapat Velfire satu, Alphard 1 biji per bulan. Hanya gara-gara tidak mengangkut sampah ke TPA Burangkeng, mau nggak? Saya bilang begitu. Tapi ya itu aja. Setelah kuliah ya udah selesai lagi. Ya nggak apa-apa lah. Monggo aja. Saya sudah ngasih warning. Pekerjaan saya ngasih peringatan. Next. Ini saya ambil tahun lalu. Ini contoh ya. Yang bilang juga bukan saya. Jadi sisa makanan itu 50% nih. Jakarta. Ya. Panah merah di sisi kiri. Dan sumbernya dari mana? Rumah tangga. 70% ya. Sorry, ini 55%. Sorry, salah tulis. Artinya apa? Selesaikan dulu masalah di rumah. Setelah itu baru ngomong ke fasilitas publik, ke kawasan, ke daerah perniagaan, perkantoran, pasar itu. Jadi lihat tuh rumah tangga dulu ya. Mayoritas itu rumah tangga ya. Dan kemudian dari rumah tangga itu, ini statistik loh ya. Ini statistik hasil dari sekian ratus titik. Itu 50% isinya food waste.
Ya, lucu kan, banyak orang kurang makan, tapi ternyata di tempat sampah itu banyak sekali sisa makanan. Ya itulah, saya tidak tahu. Oke, next. Kami membuat di rumah itu seperti ini, ya, bak kompos tidak bisa dimasuki tikus, tidak bisa dimasuki kucing. Jadi anti tikus, anti kucing. Di sebelah kanan itu ya yang ada di rumah kami ya, hasil nyapu masuk ke situ. Kalau ada sayuran udah bosok-bosok begitu ya masuk. Terus kemudian cangkang telur, kepala ikan, ya, jambu jatuh. Ini nggak bau. Intensitas ke bawahnya min 0,1, jadi hampir nol. Hampir nol itu bau itu dikasih skor min 4 sampai plus 4. Min 4 itu bau busuk, kira-kira paling menyengat, orang meninggal di badan air, di sungai, di danau. Kalau diangkat itu minus 4. Luar biasa. Sapi mati, kambing mati, masuk ke sungai. Kalau diangkat itu minus 4. Busuknya luar biasa. Plus 4 itu parfum paling wangi. Ya, punya Mas Munif itu wangi pol itu. Itu mahal itu pasti. Itu plus 4. Plus 3 itu bangsa bunga, makanan disukai gitu ya. Jadi nol itu tidak bau busuk, tidak juga bau wangi. Dan di rumah kami hampir nol. Ini sudah kami ukur dengan panelis. Min 0,1. Jadi hampir tanpa bau. Berikutnya, ini gambarnya. Hanya seperti itu tok. Ya, 60 kali 60 cm. Gambar kiri bawah itu lalat BSF yang bekerja. Itu bukan lalat biasa. Lalat BSF itu Black Soldier Fly. Itu tidak punya mulut, jadi nggak pernah ke rumah. Kami selama menginstall sejak 2003, 23 tahun, dia ke rumah hanya 1 ekor 4 kali. Jadi 6 tahun sekali 1 ekor masuk ke rumah. Itu pun karena Google Map-nya belum diupdate, jadi salah sasaran. Dia hanya terbang di udara ambien, udara luar rumah, cari jodoh, kawin di luar. Nanti pas naruh telur, masuk lagi ke bak sampah, bak kompos kami. Ya, itu gambarnya seperti itu. Very very simple, nggak pakai listrik, nggak pakai diaduk-aduk, nggak pakai air beras, nggak pakai air apa molase, air gula. Saya bilang air gula kok masukin kompos, eman-eman amat, ya. Bikin kopi aja. Ya, sini bawa kopi ke rumah saya, jangan lupa bawa gorengan, saya bilang. Next. Ini dulu namanya rumah kompos Pak Arif di depan rumah, karena di depan rumah sudah diminta orang yang punya, itu pinjem. Saya menunjukkan bahwa ya hanya seperti itu tok, ya 4 biji, ya. Ini skala komunal, orang-orang yang nggak mau di rumahnya, monggo di depan rumah saya kasih fasilitas pinjaman, kemudian pindah ke belakang rumah. Next, kalau lagi rame kayak begitu, ya, yang bening-bening di rumah, mahasiswi-mahasiswi, mahasiswa satu kelas, paling rame 130-an kalau nggak salah, ya. Next. Hasilnya ini aspek ekonomi, uang, kompos, tapi jangan menjadikan uang itu sebagai prioritas. Jadi uang itu hanya sebaiknya non prioritas aja. Artinya begini, nanti kompos terus dapat uang, wah bayangannya duit, duit, duit. Yang penting itu bukan uangnya, tapi rumahnya bersih, sehat, green building, penduduknya sehat dan produktif. Itulah kira-kira ya. Jangan menjadikan uang hasil komposnya itu sebagai prioritas, jangan. Next. Ini rumahnya seorang oknum dosen IPB yang menggunakan sampah eh, sebagai bahan baku kompos, terus komposnya dipakai untuk media tanam itu. Ini hanya contoh aja seorang oknum di Fateta, karena hanya satu orang yang berperilaku aneh seperti ini. Next. Sampah bisa diubah jadi media tanam, ya, kompos ya, yang sebelah kiri. Sampah juga bisa dihasilkan, juga bisa menghasilkan larva BSF. Ini sebagai protein pakan. Indonesia ini proteinnya kalau nggak salah 90% masih impor. Ya, sedangkan sampah kita banyak dan sangat memungkinkan
mengubah sampah menjadi protein pakan. Kami sudah mencoba itu 5 tahun ini sudah. Kemudian jadi pelet, ya ikan, ya unggas dan sebagainya. Kemudian lilin, lilin bisa dihasilkan dari sampah, sampah dikonversi ke BASF, minyak BASF-nya diambil, ekstrak dan kemudian jadi lilin. Kemudian dari minyak BASF itu yang sebelah atas di botol itu adalah basis pengembangan 100 jenis kosmetik. Tapi saya tidak bergerak ke sana. Saya hanya menghasilkan minyak saja apabila diperlukan. Next. Sampah plastik itu jadi 3 jenis BBM, premium, solar, minyak tanah. Jadi mudah sekali sampel dengan menggunakan alat pirolisis yang ada di sebelah kiri. eh, itu bukan buatan saya, tapi buatan teman saya yang kaos biru. Saya hanya memberi advice saja. Saya menjadi teman diskusi kalau mengembangkan alat ini, alat pirolisis. Jadi daripada plastik masuk selokan, lebih baik jadi BBM. Next. Plasteng, alat untuk melelehkan plastik, sampah 180 derajat. Kemudian ini satu alat ini bisa menampung 1.800 liter sampah plastik. Kalau beratnya kurang lebih ya 14 kilo. 1 kilo plastik itu kira-kira 110 sampai 120 liter. Jadi wadah plastik yang gede itu yang setinggi pinggang itu kalau di kilo hanya 1 kilogram. Next. Sampah plastik jadi pot, jadi tataan, jadi macam-macam kerajinan ini saya kira sudah sangat biasa. Gampang itu untuk diubah seperti itu. Hanya keterampilan yang nanti bisa membuat jadi lebih bagus, lebih mulus. Terus kemudian jenis plastiknya sebaiknya tidak semuanya. Next. Kalau mau canggih ada di Surabaya, TPA Benowo, itu listrik diubah jadi energi 3 juta jiwa tahun 2024. Itu jumlah sampah yang dibangkitkan oleh satu kota itu 1.800 ton per hari. Jadi hampir semuanya 99,1 sampah sudah terkelola. Di Indonesia rata-rata hanya 30-an persen, ya. 64% nggak terkelola. Nggak terkelola itu artinya gimana? Di jalan, masuk sungai, lempar ke laut, ya itu statistik di Indonesia. Dari TPS, kalau di Surabaya mengalir ke TPA Benowo, diubah menjadi eh, energi. Next, ada dua di Surabaya, bagaimana mengubah sampah menjadi energi, yang masuk sekitar 1.800, 1.600 ton per day, yang 1.000 ton itu masuk ke gasification power plant, diubah jadi listrik, 12 juta watt, 12 mega, ya. Kemudian yang masuk ke landfill gas power plant itu 600 ton per hari kira-kira. Jadi total 1.600. Kedua instalasi ini menghasilkan 12 juta watt. Yang 9 juta watt dijual ke PLN. Yang 2 sampai 3 dipakai untuk urusan internal, operasional TPA Benowo. Untuk dipakai sendiri. Jadi ini duit, aspek ekonomi bahwa sampah jadi duit ada di Surabaya. Kalau mau jalan-jalan bareng nanti monggo Mas Munif dan rombongan saya nemenin aja karena saya kenal dengan kepala premannya ya. Siap, siap, siap. Next. Ini rainwater harvesting tadi yang saya sajikan di depan gampang sekali. Jadi janganlah air hujan itu langsung masuk ke drainase tapi ditahan dulu kemudian disaring dan kemudian kami menghasilkan eh, saringan air hujan ya dari panen ini sudah memenuhi syarat peraturan Menteri Kesehatan sebagai air baku air minum. Tinggal digodok jadi kopi ya. Tambah dengan tales dan singkongnya udah jadi bahan yang enak. Next. Rangkuman memasuki babak terakhir rangkuman pengelolaan sampah secara praktis ya.
Sampah pada domestik itu yang anorganik, metal, kertas itu bisa dikasih ke pemulung. Yang plastik itu bisa jadi BBM, bisa jadi beton, bisa jadi guiding block, bisa. Semua sudah kami praktekkan. Yang lain-lain, yang residu baru ke TPS dan TPA. Yang organik, sisa makanan, tanaman dan sebagainya, itu bisa jadi protein pakan, kompos, lilin dan sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak bermanfaat. Siapa bilang sampah itu adalah barang buangan? Bagi kami sampah itu adalah sumber sumber daya. Nah, sekarang kalau bisa fokuslah di fraksi terbesar, yaitu apa? Organik. 40-60% itu organik. Dan hampir semua orang, mayoritas orang, malah tidak mau mengelola itu, nggak mau ngopeni itu. Kami sendiri menahan yang organik. Kalau seperti itu kondisinya, organiknya ditahan, jadian kompos itu masing-masing rumah tangga dapat uang, quote and quote, 19 sampai 20 ribu rupiah per keluarga per bulan dari nilai kompos. Kompos kan barang dagangan, komoditas. Ya, sainsnya gampang, dikaji mau apapun ya relatif simple. Cuma masalahnya nggak mau. Terus orang merasa sampah itu segera keluar dari rumah. Ini pikiran yang luar biasa terbalik. Ya, terbalik. Terus kemudian sampah kalau dikelola di rumah bau. Wah, saya bilang mbahmu koprol. Bau gimana? Coba datang ke rumah saya. Nggak bau. Ya, mau datang jam 12 siang, mau datang jam 4 pagi sebelum subuh ya nggak bau juga. Ya, jadi ya itu tadi, banyak kan baru ngomong aja, baru ngomong sudah nakut-nakutin orang. Itulah Indonesia ya. Next, saya kira udah habis ya. Ya itu kalau perlu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nomor WA saya. Kemudian kami punya sekolah di belakang rumah, School of Waste Management, memberi contoh praktek ya, bukan ngomong. Jadi kalau di situ saya kasih omongan 1 jam, 3 jam berikutnya praktek supaya tangannya ini betul-betul bergerak, jangan mata dan instruksi dengerin dari kuping, kemudian pikirannya jalan sedikit, sedikit aja, kemudian tangannya bergerak, gimana memilah. Dan nanti muntah-muntah, kalau udah muntah-muntah saya bilang alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya, saya sudah membawa orang pada satu posisi bagaimana memilah sampah itu ternyata berat bagi pemula. Dan kemudian si orang tadi tidak memberi kompensasi yang cukup kepada tukang sampah. Tukang sampah hanya dikasih 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, dikit amat. Ya, coba Anda yang melakukan. Nah, training-training saya membuat orang muntah-muntah, ya para manajer. Pak Arif, pulang dari sini saya langsung, Pak. Langsung apa, Pak? Naikin gaji tukang sampah. Loh, kenapa gitu? Ya tadi saya sendiri udah nyoba muntah, Pak. Ternyata berat dan menjisikkan lah. Alhamdulillah. Kalau Bapak udah muntah, Alhamdulillah. Ibu sudah muntah? Sudah, Pak. Waduh, Masya Allah. Udah muntah, Alhamdulillah. Jadi Ibu gimana? Nanti saya juga akan naikin, Pak. Gajinya tukang sampah langsung saya naikin. Saya pulang ke Batam, langsung saya naikin, Pak. Alhamdulillah, susah ya Pak ya. Nah, iya Pak, ternyata lah. Saya selalu bilang Alhamdulillah terus. Ya, yang bingung juga begitu. Bingung, saya udah bingung Pak caranya gimana. Kalau bingung, Alhamdulillah dari tidak mengerti, kemudian bingung dan akhirnya mengerti. Jadi saya kalau lihat orang bingung itu, Alhamdulillah sudah bingung, sudah melangkah one step ahead. And the next one adalah mengerti, memahami dan melakukan praktek. Saya kira itu sudah selesai. Salam dari kami sekeluarga. Kami memilah sampah sejak 27 tahun yang lalu, 99, saat saya datang di Jerman. Dengan rapi kami mengikuti instruksi di apartemen tempat kami menginap, bertetangga dengan Pak Munif. Tapi kalau saya pribadi memilah sampah itu sejak 92, jadi baru 34 tahun. Mohon maaf apabila ada yang terlalu vulgar, kasar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif atas materinya yang sangat
bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita berlanjut ke sesi selanjutnya, sesi yang mana sangat ditunggu-tunggu oleh jamaah sekalian sebagai sesi diskusi. Dan tentunya materi tadi rasanya kurang ya, jikalau kita hanya hanya mendengarkan saja tanpa mempraktekkan materi yang sudah disampaikan Prof. Arif. Baik, saya akan buka. Mohon maaf bagi yang membuka mic, boleh di-mute terlebih dahulu sebelum diizinkan oleh moderator. Baik, saya buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Sudah ada sudah ada 4 pertanyaan, sudah 4 orang yang raise hand dari Prof. Arif. Apakah saya persilakan satu persatu atau bagaimana dari Prof. Arif? Masih di mute, Mohon Mas. maaf masih Oh, sorry, Ya. sorry. belum dibuka. Ya, Monggo moderator yang mengatur. Saya nggak hafal tadi siapa duluan. Monggo baik, silakan baik, Pak, Ibu, Bapak baik, Prof. sekalian, monggo. Ah, Mas kepada moderator aja yang mengatur siapa duluan. baik, 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 Prof. Siap. Kepada Pak Syahmi Edi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak. Pertama, makasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan tadi. Iya, sama-sama. Begitu hebatnya sampah itu di kita kalau dikelola, ya, jadi bermanfaat semua. Kan Iya, gitu kan, Prof, kan? iya, Cuma kan masalahnya sekarang sampah itu udah jadi masalah. Nah, sampah itu kan bermasalah. Di mana-mana sampah itu bermasalah. Nah, gitu kan. Saya berpikir dari yang Prof sampaikan tadi, bagaimana mengedukasi rumah tangga, masyarakat, supaya sampah itu bisa disimpan di rumah dan dijadikan yang bermanfaat, yang tadi dikatakan. Tetapi kan itu kan sulit ya, sulit dijangkau oleh orang-orang yang apa namanya ya, yang masih rendah pengetahuannya tentang sampah ini. Itu yang menjadi masalah kan, Prof. Akhirnya sampah itu ya dibuang ke TPA, pengangkutan tadi sudah dibilang berapa puluh miliar habis duit kan, yang di Bekasi kan gitu kan. Eh, Kira-kira bagaimana lah itu ya solusinya, Prof ya? Bagaimana iya, lah mengedukasi kita ini, rumah iya, tangga maupun masyarakat, sehingga apa yang dikatakan Prof tadi bisa terrealisasi ya, meningkatlah persentasenya kan gitu kan. Kalau tadi persentasenya masih sedikit ya, masih apa nama di lingkup orang-orang yang paham terhadap sampah. Nah, sekarang yang produk sampah yang paling banyak itu kan orang-orang awam yang nggak tahu sama sekali dengan bagaimana mengolah sampah menjadi tadi kompos, menjadi bahan bakar, menjadi macam-macam lah ya kan gitu kan, Prof ya, bisa menghasilkan uang. Tetapi kan itu kan sulit dilaksanakan oleh orang-orang yang apa namanya yang di bawah lah, orang-orang pengetahuannya masih rendah gitu ya. Sejauh Oh, ini berapa persen lah realisasinya? Itu aja, Prof. Makasih. Apakah diteruskan pertanyaan lain atau saya jawab satu persatu? baik dari Prof. Arif, bagaimana? Apakah bersedia satu persatu atau ditampung saja? Bagaimana kalau ditampung? Jangan-jangan ada Ah, pertanyaan yang sama dari Ibu Bapak sekalian. baik, 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 baik. Selanjutnya, terima kasih Pak Syahmi Edi. Kemudian atas nama Mbak Sari dipersilakan untuk bertanya. Atas nama Mbak Sari, ini kalau tidak, Ya, oke, halo. silahkan atas Iya, nama Mbak Sari untuk bertanya. iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini baru gabung. Insya Allah Mbak Sari. dari agak deket, Prof. Saya dari Bima MTB baru gabung ya Oh, karena baik, ya. iya, Ya, masih Indonesia. iya, Prof. Jadi kebetulan saya memang baru di sini baru 1 tahun dan karena memang sudah sebelumnya kan di Tangerang itu alhamdulillah sudah memilah sampah gitu ya.
Dan memang kalau di Jawa, oke, banyak sekali yang mendukung dan ada kayak lembaga-lembaga yang siap menampung gitu. Nah, kebetulan ketika di sini shock kulturnya gitu, sampah-sampah botol plastik itu berserakan, yang kalau misalnya di Jawa itu udah jadi cuan gitu ya. Di sini kayak orang itu mungkin apa ya, gengsi kah, atau mungkin memang mereka masih bingung juga tentang pengolahannya ini. Jadi akhirnya saya sendiri pun sekarang di sini memilah, tapi bingung mau diapakan juga gitu. Kalau dulu itu saya serahkan kepada pemulung-pemulung atau apa gitu, sudah saya nggak pusing gitu lah. Sekarang saya ngumpulkan, saya mau diserahkan ke siapa, ke DLH juga, mereka juga sama juga menumpuk. Intinya, aduh gimana ya? Intinya bagaimana ini untuk menerapkan ke masyarakat itu biar sama-sama sadar. Sebenarnya sudah beberapa kali sih dari pemerintah sini memberikan penyuluhan bahwa jangan buang sampah, ayo olah sampah, gunakan tumbler. Tapi entah apa yang ada di benak mereka itu, berkali-kali lagi setelah dibersihkan tumbuh lagi sampah, setelah diedukasi tumbuh lagi seperti itu. Kemudian mohon pencerahannya kembali kalau misalnya mungkin kita mulai dari ini ya, di rumah gitu ya. Permasalahannya tadi itu mungkin banyak dari teman-teman juga yang menanyakan kalau misalnya mau mengkompos yang organik, kalau yang organik itu kan pasti menimbulkan bau itu ya. Gimana caranya gitu? Gimana caranya? Sedangkan di lingkungan saya ini sendiri banyak sekali sebenarnya bahan untuk mengkompos. Daun-daun itu lumayan masih banyak gitu kan, apalagi nanti belum ketika saya memasak banyak juga sisa-sisa yang bahan masakan itu. Sebenarnya itu kalau misalnya bau kan kadang orang rumah jadi agak ngapain sih kayak gini, udah langsung buang aja. Akhirnya udah kita jadi nggak ada dukungan lagi gitu kan, Prof. Ya. Mungkin seperti itu, Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bagaimana Prof. Arif? Apakah dijawab atau tambah lagi pertanyaannya? 3 barangkali? Baik, bagi jamaah boleh nanti pertanyaannya dipersingkat ya Iya, agar betul. Kalau bisa bisa banyak dipersingkat. pertanyaan yang bisa dijawab oleh Prof. Arif. Selanjutnya kepada atas nama mohdarmun@gmail.com. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih Prof atas pencerahannya pagi ini, dan ini awal yang sangat baik kami pikir Pak Prof. Jadi saya tinggal di Tangerang Prof. Saat ini memang kami sedang saya sendiri qadarullah menjadi pengurus lingkungan RT gitu Prof. Kami sudah coba melakukan upaya-upaya bagaimana memandang begitu Prof ya, sampah yang yang dipandang sebagai barang buangan begitu. Nah, di reform menjadi bahan olahan gitu, Prof. Nah, yang bahan olahan inilah yang sebenarnya ilmu dan pengalaman Prof yang kami perlukan. Jadi kami sudah melakukan pencanangan lebih dulu di tingkat lingkungan, dan alhamdulillah kalau untuk RW sudah ada beberapa RT yang melakukan hal serupa, pilih sampah, Prof. Namun demikian secara komunal begitu itu belum terrealisasi secara maksimal. Nah, dengan adanya pencerahan Prof ini, dan Prof sudah ada pengalaman, bahkan saya terpikir ini bisa jadi destinasi gitu ya, kunjungan mungkin warga, nanti kami mobilisasi untuk diadakan kegiatan kunjungan ke Prof. Maka kalau Prof berkenan begitu, kami mohon nanti bisa menindaklanjuti untuk kegiatan itu. Karena begini Prof, kesadaran itu memang sulit diukur kan Prof ya, dan secara komunal meskipun kami misalkan di keluarga sudah melakukan hal itu begitu ya, maksudnya pilih sampah dan tidak dibuang atau berusaha kalaupun dibuang itu ada pilihannya lebih dulu, tetapi untuk kemudian mengajak semua itu memang tidak mudah Prof, dan perlu satu strategi. Bahkan kami di keluarga tuh Prof, dan kami sudah bawa ke
ke masyarakat kami maksudnya Prof. Coba kita attitude kalau kita beli sarapan, apabila sarapan tidak disediakan atau diolah di rumah, coba pakai rantang, saya bilang begitu Prof. Pakai rantang sehingga pada saat kan rantang bersusun Prof ya. Apabila ada anggota keluarga lebih dari satu, varian seleranya juga berbeda kan masih bisa ditampung di rantang itu. Sehingga dari penjualnya kita tidak ada bungkus atau calon sampah itulah Prof. Sehingga pada saat makanan dibawa, kami udah praktekkan itu Prof. 2 bulan ini memang baru 2 bulan Prof. Ternyata cukup efektif mengurangi timbulan sampah di rumah begitu ya. Untuk yang sarapan Prof, untuk yang sarapan. Nah mungkin hal-hal lain yang kami juga terima kasih ke Prof. Ya, nanti kami mungkin akan menimba ilmu secara langsung praktek dan jika Prof berkenan tadi Prof, kami tinggal di Tangerang, ya, itu kan bisa kami jangkau kalau Depok Prof ya, atau Bogor kami bisa jangkau. Intinya Prof, kami ingin di RT kami, RT 8 ini, kesadaran itu tumbuh tetapi ada langkah nyata Prof untuk melakukan hal itu. Bahkan kami memotivasi apabila satu keluarga selama 3 bulan berturut-turut gitu Prof ya, membawa yang anorganiknya dulu deh Prof, membawa masing-masing ke tempat yang kami sediakan. Setiap minggu tidak ada absen, maka saya kasih rantang Prof. Saya kasih rantang untuk kami mencoba mengubah attitude juga begitu Prof. Karena kami melakukan tuh sarapan, setidaknya sarapan itu tadi Prof. Nah kami sudah seperti itu pun belum terwujud Prof. Artinya sudah dikasih suplemen gitu ya, untuk apa ya semacam untuk motivasi lah begitu. Dan kami nanti fair Prof, kami akan bikin stiker terhadap rumah-rumah yang memang sudah komit terhadap itu. Jadi kami memberi rantangnya juga atau hadiahnya juga memotivasi yang lain juga clear gitu Prof. Nah seperti itu Prof. Barangkali mohon tadi Prof berkenan apabila nanti juga kami dan apakah yang sudah kami lakukan coba kami lakukan ini sudah tepat atau belum gitu, atau sudah pas atau belum menurut Prof. Begitu Prof. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan untuk Prof. Arif untuk menjawab. Terima kasih Mas Narazaki, moderator. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. 3 pertanyaan pertama dari mudah-mudahan bisa saya jawab dengan lugas tuntas. Pak Syahmi, kemudian Mbak Sari dan Pak Darmun. Masalah di mana-mana edukasi sulit dan rendah ilmu, persen realisasi masih rendah. Jadi bagaimana mengedukasi? Kalau pesan saya nggak usah mengedukasi. Jadi jawaban saya kan aneh. Kenapa nggak mengedukasi? Lah ngapain ngasih edukasi kepada orang yang nggak mau belajar? Ternyata setelah 20-an tahun ini, edukasi yang lumayan efektif itu adalah melihat. Di kampung kami ini kalau dekat, kalau enggak juga enggak ada masalah. Kalau jauh bisa dikasih contoh. Saya tanya aja nanti kelompok-kelompok yang mau mengedukasi itu. Karena yang datang ke rumah saya mau mengedukasi itu membuat program ini itu dari instansi, dari perusahaan, dari mahasiswa. Prof, kami ingin mengedukasi masyarakat. Terus saya potong. Yang mengedukasi siapa? Kami, himpunan mahasiswa bla bla bla. Loh, sampean sudah melakukan belum? Lah gimana? Mau mengedukasi saya bilang. Nah, itu kan gombal. Mengedukasi kelompok masyarakat tapi dia sendiri belum melakukan. Ya ngapain kasih edukasi? Ya kan kami sebagai agen perubahan, gombal. Ya bahasa saya itu memang gombal terus aja. Jadi nanti pada kelompok mana saya tidak menyinggung loh ya, enggak, cuman saya ini bahasanya vulgar. Enggak usah mengedukasi kalau belum melakukan. Nah, belum melakukan di mana? Di keluarga. Setelah keluarga, nanti itu ternyata gini, pengalaman. Pak Arif itu melakukan ini. Pak, saya ikut ya. Oh, monggo, caranya gimana, Pak? Ini. Nah, jadi memang lambat. Edukasi kepada masyarakat yang notabene sudah dewasa itu luar biasa sulit. Yang gampang itu mengedukasi dari TK, dari playgroup. Anak saya belajar mengelola memilah sampah itu, anak yang gede 4,5 tahun, anak yang kecil 2 tahun. Saya bilang, tidak di situ cara buangnya, di sini. Oh ya, di sini ya, ya. Itu tanpa kuliah pengelolaan sampah, anak saya mahir sekali memilah.
Nah, orang-orang yang sudah diberi pendidikan, yang umurnya sudah di atas 25 tahun, bangunan spiritualnya sudah jadi dan sulit sekali diubah. Kalau kebiasaannya itu A, itu udah sampai tua, kecuali terjadi revolusi luar biasa pada dirinya. Misalnya begini, buang sampah salah di kewampleng, gebrak. Jangan begitu, buang sampah. Oh, ternyata, ini salah besar ya, salah besar. Ya, cuman kan itu nggak boleh terjadi di masyarakat. Kalau saya sih dengan bahasa yang agak keras. Profesor ada juga ya, golongan 4E memilah sampahnya nggak bisa. Ada ya murid saya, murid training maksudnya. Jadi Pak, saya mau tidak, Pak Sahmi, saya tidak terlalu muluk-muluk Pak. Eh, Tidak selalu berkaitan dengan ilmu Pak, ya, dengan posisi struktural, dengan makom di masyarakat enggak, ya. Ada juga betul-betul tukang sampah yang baik sekali. Ada juga apa kepala dinas nggak ngerti juga kepala dinas Pak. Cuma saya nggak ngomongkan kepala dinas mana. Jadi kalau persen realisasi betul-betul masih sangat rendah. Yang kebanyakan terjadi di masyarakat ngomong lagi, minta lagi, ngomong lagi, minta lagi, cairin dana, kegiatan sosialisasi, hasilnya blas. Sorry. Mbak Sari, sekarang di Bima, ya betul kalau di Jawa memang sudah jadi cuan, ya betul. Dan memilah itu, kalau Mbak Sari bingung, ya Alhamdulillah juga. Tadi kan sudah saya bilang, kalau bingung itu berarti Mbak Sari sekarang di posisi baru di Bima, di NTB, itu sudah memikirkan. Kalau mau sih Mbak, mulai saja Mbak Sari sebagai pemulung dan penjual plastik. Apa yang dimaui, yaitu memberi contoh sampah padat di Bima itu di apa NTB itu cara milahnya gini, sampah organiknya begini. Nah, dengan cara itu kalau orang-orang yang pendapatannya rendah dia mestinya mau karena ada cuannya. Jadi menjadi pelaku sekaligus memberi slot untuk tempat edukasi. Saya mengambil peran seperti itu. Jadi kalau dapatnya duit berapa nggak banyak. Saya udah dapat duit dari negara lumayan banyak sama dengan Mas Munif itu kira-kira sedikit lebih rendah lah. Kalau Mas Munif kan ketua DKM, saya hanya jamaah biasa. Jadi pasti lebih besar Mas Munif ya, insya Allah. Udah gede berkah juga. Ya, kalau itu kalau mau sih memulai saja Mbak Sari. Ya, ini jawaban saya. Jadi sekaligus mengedukasi masyarakat. Caranya gini, berikan contoh nyata, jangan dibawa keluar lagi. Pak Darmun tadi di Tangerang, pengurus RT, Alhamdulillah. Jadi kalau yang disampaikan Bapak tadi pilah-pilih ya. Kalau bisa sih jangan PP Pak, pilah-pilih, tapi diperluas PPK, pilah-pilih dan komposkan. Jadi jangan hanya dipilah terus dipilih, udah gitu. Enggak, jangan. Tapi praktekkan di rumah dulu Pak. Saya juga begitu. Ya, setelah dari tahun 2003, setelah 7 tahun saya sukses di rumah, baru saya membuat fasilitas komunal untuk satu kampung. Ibu bapak sekalian mau nggak seperti ini? Oh mau Pak Arif bagus ini lah. Setelah mau, alhamdulillah di belakang rumah itu fasilitas untuk satu kampung berjalan sampai sekarang baru 16 tahun ini. Kalau di rumah saya sudah 23 tahun nggak buang sampah keluar ya. Jadi ya bukan omon-omon, ya praktek. Ya, yang penting kan itu ya. Jadi ngasih tahu orang, ibu bapak sekalian para jamaah, kalau bisa lingkungannya bersih. Ngomong tok itu saya bilang itu orang ngomong aja itu. Di rumah kagak begitu. Kalau di depan jamaah begitu. Saya tahu itu orang-orangnya ya. Jadi mulutnya manis, kelakuannya no. Ya, sorry aja. Jadi kalau eh, tadi kalau ke Pak Darmun ya. Kemudian kunjungan monggo Pak dengan senang hati kalau mau ke rumah monggo Jabodetabek atau di mana saja. Kalimantan Tengah juga sudah berkunjung ke rumah saya Pak Rektornya, Kepala Lembaga Penelitian, para dosen. Saya sudah keliling-keliling juga ke beberapa kabupaten kota di Kalimantan Tengah karena tahun lalu menjadi konsultan untuk Kalimantan Tengah. Saya juga jadi konsultan untuk ASEAN dan konsorsium ASEAN China. eh, ya saya ingin orang-orang lokal di Indonesia ini tumbuh dulu lah lebih bagus. Jangan ngomong-ngomong aja. Ya, saya yang paling saya benci ya. Omdo, omdo, omong lagi, omong lagi. Sekarang sudah praktek belum di rumah? Gitu.
Belum. Lah, sudah sejak tahun lalu saya kasih tahu. Iya Pak, tapi bla bla bla. Ah, tapinya kebanyakan. Terima kasih, mohon maaf. Monggo the next question. Apabila masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih Prof. Arif atas jawabannya dan sekali lagi ingatkan pada jemaah ini masih ada waktu untuk bertanya, 2 pertanyaan kali ya untuk sekarang. Tapi izin pertanyaannya bisa dipersingkat dan Ya, diperlugas lagi kepada ya, atas mungkin. nama Ya, dan Yani mohon maaf Pak, ini sesuai dengan oh, list yang sudah present, mohon maaf. Kepada atas nama Yani Astutik dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, off kamera, Prof, karena lagi di jalan. Ya, pertanyaan saya terkait dengan pendidikan tadi di tempat profesor itu, apakah sama seperti di kampus-kampus harus ngikutin semester ini atau gimana? Atau mungkin ada durasinya berapa bulan dan syarat-syaratnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Di kami sudah, tapi hanya beberapa RT yang menjalankan itu. Kami butuh apa namanya, kayak seperti SOP gitu ya di perusahaan itu supaya ada yang menurunkan aturan itu, kemudian ada yang mengontrol sehingga evaluasi itu berjalan terus. Mungkin nanti bisa dibantu Prof untuk pelaksanaannya di lapangan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, Amin, panjang amin. umur untuk Prof Arif bisa menyebarkan ilmunya di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada atas nama Dewi Wahyuni dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor sudah memberikan ini kesempatan. Saya alhamdulillah sudah memilah sampah dan alhamdulillah juga sudah sampai kepada taraf tidak bau. Dan kemudian sudah menjadi tanaman-tanaman di sekitar rumah itu sudah pakai sampah organik. Cuman yang jadi PR saya itu bagaimana mengolah sampah plastik karena kan sekarang banyak pembelian secara online tuh. Nah, kalau botol-botol plastik itu saya manfaatkan untuk kalau saya juga penggiat ini Prof ekoenzim. Nah, jadinya panen-panen ekoenzim itu saya masukkan ke botol-botol plastik. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kepake. Nah, yang repot itu kalau bungkus-bungkusnya itu. Nah, kalau saya ini banget gitu tertarik banget dengan profesor itu mengolah sampai sedemikian rupa plastik dan sebagainya. Hanya dengan Bu Yani tadi apa di kampus atau memang ada sekolah sendiri gitu seperti itu. Terima kasih Pak Fros. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Prof Arif untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Moderator. Bu Yaning Astuti, terima kasih juga atas apresiasi Ibu. Ini pendidikan non formal, Bu. Ini trainingnya itu training non formal, tidak pakai semester, tidak pakai apa namanya kalender dari kampus, bukan. Ini pelatihan di belakang rumah kami. Ini terdiri dari 4 jam, 1 jam kuliah, 3 jam prakteknya. Saya nggak mau terlalu banyak cerita. Jadi yang penting prakteknya bagaimana menggerakkan tangan ini, mengolah sampah. Yang penting tangan bergerak dan betul-betul mengerti tangannya ini gimana ini. Karena jadi 2 aja, organik anorganik ini 95% orang nggak bisa. Kiri kanan, ini yang organik anorganik, yang mana ini? Ini organik apa anorganik? Ini apa? B3 apa bukan? Nggak tahu. Jadi prakteknya aja nanti 3 jam. Kalau Ibu sudah memulai, Alhamdulillah hanya beberapa RT ya. Yang paling penting dari rumah sendiri dulu dan kemudian tetangga-tetangga terdekat. Jadi saya apresiasi kepada Bu Yaning Astuti kalau membuat peraturan yang berbasis masyarakat. Jadi yang masyarakat memang mau sampai level mana. Jadi dibuat aja aturan di kampung itu. Tapi semua harus setuju, jangan dari atas. Kalau dari atas repot ini ya. Jangan pakai top down, tapi down top yang enak itu. Jadi masyarakat maunya sampai level mana? Ya, insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya membantu, monggo. Ya. Kemudian dari Bu Dewi Wahyuni sudah mulai juga tidak bau, Alhamdulillah, selamat Bu. Plastik itu tidak satu rumah Bu, fasilitasnya.
Jadi pirolisis, kemudian plasteng itu satu kampung aja cukup, satu ya. Ini plastik satu kampung, jadi kumpulin begitu, terus diubah jadi BBM. Itu saya kira bagus. Kemudian diubah jadi bahan material untuk pembuatan beton, beton di kampung, bagus juga. Saya sudah mencoba, sudah membuktikan. Kemudian jangan lupa itu yang saya berikan contoh tadi pirolisis dan plasteng itu bukan untuk keluarga, Bu, untuk satu kampung. Jadi enggak kok biayanya satu keluarga itu mahal itu ya, lumayan mahal. Kecuali kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa satu keluarga. Saya kira itu jawabannya secara ringkas. Kalau memerlukan jawaban lebih panjang, monggo insya Allah eh, bisa menghubungi saya atau panitia. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Arif atas jawabannya dan terima kasih jamaah semuanya atas partisipasinya dan mohon maaf kami tidak bisa mengcover semua pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung menghubungi Prof. Arif ya, Prof. Boleh, monggo. Nah, ataupun nanti bisa berkunjung ke rumah Prof. Arif untuk melihat langsung Monggo. bagaimana pengelolaan sampah. Boleh, Mas. Insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita sudah sampai ke sesi terakhir kajian kauniyah pada hari ini, 16 Juli 2026. Selanjutnya kita masuk ke sesi, boleh operator, penyerahan sertifikat pembicara. Berikut Prof. Arif sertifikat sebagai pembicara pada kajian kauniyah pada hari ini. Mohon diterima, Prof. Terima kasih Baik. Pak Arif Terima atas kasih banyak Pak Soni. kehadirannya. Oke. Baik. Selanjutnya, sepertinya cukup sekian untuk materi hari ini. Baik, terima Saya kasih. terima kasih juga Prof. Arif atas materinya yang sangat Sami-sami. bermanfaat bagi kita semuanya dan Sami-sami. terakhir semoga kita semua bisa mempraktekkan apa yang sudah Pak Arif Iya. bicarakan dan sudah Pak Arif Amin ya presentasikan Amin, tadi. amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya kalau terlalu vulgar. Amin. Terima Mohon kasih, maaf. Terima kasih, Prof. Prof. Arif. Terima kasih, Oke. Prof. Sami-sami. Terima kasih Pak Arif. Sami-sami Pak. Inggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Kita mau berkunjung ke Profesor rumah Arif. Prof. Monggo. Arif. Nggih, insya Allah. Jazakallah khair, Pak Prof. Sami-sami Pak. Terima kasih banyak. Monggo kalau mau berkunjung supaya gak usah omong-omong aja. Insya Ya, Allah, insya Allah. Insya Allah, nanti Prof. kami Insya dari Allah. DKM Al-Huria akan bantu untuk mengkoordinir Pak Arif ya. Monggo. Inggih Pak. Inggih, insya Allah. Info Siap. aja Ustadz Sony kapan mau jadi orang-orang yang individu tuh Siap. bisa ikutan bareng. Siap. Oh iya, monggo. Nanti kami akan share di WA grup Kauniyah ya, Bu. Insya Allah. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Enggak, berkunjung. waalaikumsalam. Baik Prof. Arif, jika kalau Pak Prof. Arif ada kegiatan lain ataupun Betul ya. hal lain, Saya akan ada dipersilakan. agenda berikutnya. Terima Dipersilakan kasih untuk- banyak. Kami live ya, karena akan ada kegiatan di kampus. Billahi taufiq wal hidayah. Nun, Mas Arif. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Abdul Munif pada esok hari ya. Kemudian juga semoga dengan adanya kajian kauniyah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami informasikan kembali, kami ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi presensi kegiatan, silakan untuk diisi ya dengan link yang tertera pada kolom komentar begitu. Sertifikatnya akan dibagikan pada akun Google yang digunakan untuk mengisi presensi masing-masing ya, begitu. Jadi nanti akan muncul email yang berisikan sertifikat begitu. Baik, marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian juga kita sempurnakan penutupan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian kajian kauniyah pada pagi hari ini. Saya selaku MC menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dan juga panitia mendapatkan suatu hal yang kurang berkenan pada para hadirin sekalian begitu. Saya selaku MC pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi jazakumullah. wabarakatuh. Wa iyyakum.